Makasih ya mas. Sorry ya mas, sorry loh. Dennis Rodman interview. Take one. Kayak tutup pintuin depannya deh. Suara Michelle. Ada pepatah yang bilang, don't judge a book by its cover. Gue cukup setuju dengan pepatah tersebut sih. Cuman di saat yang bersamaan, menurut gue lo bisa tahu lebih banyak tentang seseorang dari covernya. Hanya jika lo mau dan bersedia buat ngeliat orang itu lebih dalam kali. Kebebasan itu adalah salah satu hal yang paling penting yang gue dapetin dari masa-masa kecil gue. Karena kebebasan adalah hal yang sangat-sangat esensial untuk lo milikin. Kalau enggak, ya lo bakal hidup dengan beban yang sangat banyak sih bisa dibilang kalau lo nggak bebas. Kenapa gue ngobrolin tentang kebebasan? Karena salah satu kebebasan terbesar gue yang gue paling nikmatin adalah kebebasan dalam cara berpakaian. Dari backstory gue bilang bahwa gue adalah anak kecil yang memiliki cukup banyak kebebasan di masa-masa kecil nih. Sekarang salah satu bentuk gue menunjukkan kebebasan gue adalah kebebasan dalam cara berpakaian gue. Dan itu adalah salah satu hal yang paling bikin gue seneng setiap hari bisa dibilang sampai sekarang. Gue beberapa tahun terakhir mulai nulis lagu dan mulai nyanyi. Kebebasan juga memegang peran yang penting di dalam aspek tersebut karena tanpa kebebasan gue dalam berseni berkarya, pasti karyanya nggak akan kena dan nyampe ke kuping-kuping para pendengarnya. Tapi entah kenapa kebebasan gue dalam bermusik itu nggak sebebas dan gak sebesar kebebasan gue dalam dunia fashion bisa dibilang. Kita pengen bahas lagu lagi tapi kayaknya harus ditunggu kesempatan selanjutnya kita sedikit apa-apa. Sebagai ganti kita karena banyak banget pertimbangan di saat gue nulis lagu atau nyanyi, dimana gue harus benar-benar pikirin dan pastiin bahwa apa yang pengen gue sampein sampai ke orang yang emang gue pengen mereka dengerin dan nangkep apa maksud gue. Yang sebenarnya bukan hal buruk juga sih. Cuman berbeda kalau ngomongin fashion, kayak baju yang gue pilih, yang gue pakai setiap hari, gue mau jadi siapa lewat item-item fashion yang gue pakai di hari tersebut, itu semuanya buat gue sendiri, bukan sama sekali buat orang lain. Itu mungkin salah satu hal yang bikin gue jatuh cinta sama fashion kali. Salah satu alasan kenapa gue pengen banget di episode kali ini, gue bikin sebuah outfit yang terinspirasi dari Dennis Rodman. Karena dia adalah salah satu orang yang sangat-sangat inspirasional buat gue pribadi. Rambut, tindikan kuping, anting, hidung, bibir, tato, terus pilih-pilihan jaket, celana, kemeja, sepatu. Semuanya itu kayak nyeritain banyak hal tentang orang ini. Sekilas lu lihat mungkin dia kayak orang yang yang pengen pamer, yang banyak uang, yang gaya hidupnya foya-foya, hedon gitu kalau versi zaman modernnya. Cuman di saat yang bersamaan lu bisa lihat dia berusaha nutupin banyak hal di balik pakaian-pakaian yang dia pakai. Dan itu salah satu hal kenapa gue suka banget memperhatikan gaya berpakaian orang lain, karena gue pengen tahu ceritanya di balik dia pakai setelan kayak gini tuh apa. Kayak mungkin kalian nggak tahu, kayak gue sering gonta-ganti cat rambut, punya jaket yang aneh-aneh. Lu nggak tahu
hari itu gue lagi merasakan apa, lagi pengen nutupin, gue lagi sebenarnya lagi sedih banget, terus gue pengen kelihatan super duper keren dan ekstravagan gitu. Tapi padahal gue lagi pengen nutupin perasaan gue di hari itu yang mungkin lagi down. Itu kejadian loh. Dan gue perhatiin interview Dennis Rodman, dia bilang dia juga sebenarnya adalah orang yang cukup kosong dalamnya. Because I feel like that everything that I did wasn't real. It wasn't real at all. Dia pernah beberapa kali pengen coba bunuh diri, tapi hal-hal tersebut nggak dibuka dan nggak diumbar ke media sesering itu. Selalu yang di cover sama media yang kayak gila nih orang adalah seorang fashion icon yang kuat banget. Bahasa yang dia bicarakan gak cuman tentang basket doang, biarpun dia adalah seorang pemain basket yang cukup mahir dan berpengaruh di dalam dunia perbasketan dunia gitu. Cuman kayak dampaknya si Dennis Rodman ini kayak translates ke hal-hal yang lebih besar dari cuman sekedar olahraga doang. Itu hal yang sangat inspirational banget menurut gue. Gue juga ngelihat banyak kemiripan di antara gue sama dia. Kayak banyak yang ditutupin. Di saat yang bersamaan juga pengen ekspresin banyak hal juga. Campur aduk banget isi kepala gue kadang. Tapi sama seperti musik ya, bisa dibilang fashion juga salah satu medium di mana gue bisa menjadi diri gue sendiri. Dan itu sebuah hal yang gue syukurin banget. Coba Ben, jelasin outfit lu. Kenapa lu memilih untuk pakai outfit yang lu pakai sekarang dari atas sampai bawah? Kita mulai dari atas kali ya. Jadi kemarin gue pesen 3 bleach Miranda dari Tokped. Ini gue bleach 3 kali dari warna rambut asli gue, warna hitam kecoklatan dikit. Gue bleach 3 kali jadi warna kuning nyaris ke putih gini, blonde bisa dibilang. Karena apa ya, emang Dennis Rodman sering banget gonta-ganti cat rambut, warna rambutnya dia. Dennis Rodman tuh kalau nggak salah pemain NBA pertama yang dicat rambutnya. Kalau nggak salah ya, tapi setahu gue ya, gue cukup yakin dengan itu. Kalau dia pemain NBA pertama yang dicat rambutnya, gue nggak tahu itu against the rules-nya NBA atau enggak. Cuman dia selalu gonta-ganti warna rambut, kadang blonde, kadang merah, kadang hijau, kadang ungu, kadang biru, kadang kayak gini blonde terus dipakein motif macan tutul. Dia pernah pakai logonya Chicago Bulls juga di belakang kepalanya digambar. Menurut gue rambut yang diwarnain itu adalah sebuah statement yang cukup kuat, karena entah kenapa ya, kayak kalau lo berani cat rambut lo itu kayak bold sebuah statement yang sangat-sangat bold aja menurut gue. Dan ya gue pengen recreate looknya si Dennis Rodman. Kacamata kemarin budget udah lumayan tipis, tapi gue nemu ada kayak seller kacamata vintage gitu di Tokped. Ada kacamata ini adalah kacamata Max Mara. Harganya lumayan loh kalau baru. Ini gue dapet kit 150.000 apa 200.000 kalau nggak salah. Ada bling-bling di sampingnya. Cakep banget, kekecilan dikit bisa dilebarin, tapi belum sempet. Kayak nggak banyak cowok yang berani pakai kacamata model kayak gini. Yang pertama mungkin bukan nggak berani, karena bentuk muka yang nggak cocok. Gue kebetulan sama kayak Iqbal yang lagi tidur. Gue sama Iqbal lahir kelilit sama apa, Bal? Tali pusar. Kelilit sama tali pusar. Jadi katanya kalau orang yang lahir kelilit sama tali pusar, lu bakal cocok pakai apa aja katanya. Tapi muka gue juga lonjong, dan gue cukup bodo amat kayak pakai item cewek atau cowok. Menurut gue semua item tuh unisex kebanyakan kalau emang ukurannya pas. Jadi kacamata Max Mara yang mungkin di katalognya buat women, gue sikat deh, karena emang harganya masuk juga ke budget.
Gue tuh dulu antingan banyak banget. Kayak kuping kiri gue ada lebih dari 4 kali tindik, kuping kanan juga sama segituan. Hidung kiri, hidung kanan, masih bagian kiri, bagian kanan. Mungkin lebih dari 5 kali ditindik dan hampir semua udah tutup sekarang. Tinggal yang ini. Terus di bibir, di atas bibir, di bawah bibir juga sempat ada beberapa tindikan dulu dan semuanya gue copot pada akhirnya. Ketindik 2 bulan 3 bulan gue copot, ketutup. Terus 3 bulan 2 bulan kemudian tindik lagi di tempat yang sama, kayak goblok banget. Entah kenapa kalau misalkan tindikan gue bosenan banget. Tapi kalau pasangan hidup gue setia banget dan selalu cuma butuh satu biasanya. Gue pakai anting ini, gue beli di Tokped 20.000 kalau nggak salah, apa 25.000. Anting silver bekas, mungkin karena bekas dan udah karatan pas gue beli, jadi murah. Ini anting 25.000, cukup bagus sih antingnya. Terus anting hidung punya adik gue kalau nggak salah, gue ambil karena budgetnya udah habis. Anting juga, kalau ngomongin anting, cowok antingan kayak Dennis Rodman salah satu kayak cowok di atas itu, di atas listnya yang paling sering pakai anting. Dia anting gede-gede banget yang di kuping, kayak ring-ring tebel. Gue nggak bisa nemu di Tokped kemarin, jadi ya harus direplikasiin dengan anting ini. Kalau lo perhatiin foto-fotonya Danis kayak archive pictures-nya, dia foto-nya dia dari tahun 90-an, awal 2000-an. Lo bakal sering lihat dia pakai leather jacket. Itu mungkin karena emang dia adalah seorang biker. Ada beberapa dokumenter juga yang kasih tahu kalau misalkan dia sering ikut touring di Las Vegas. Touring dari state mana ke Las Vegas, Nevada. Ini adalah sebuah leather jacket yang gue nemu juga di Tokopedia. Akhirnya dapet tipis di bawah 1. Kalau nggak salah di tag tulisannya GACCA, gacha. Yang paling gue suka dari jaket ini adalah motifnya. Kayak ornamen-ornamen yang ada di sini. Kayak dia ada double strap, buckle di tangan masing-masing ujung lengan tangan kiri dan kanan nih. Salah satu hal yang bikin gue langsung kayak, wah, ini di jaket nih. Pas gue buka itemnya di Tokped, dia fotonya frontal dari atas gitu dan kelihatan kayak bentuk pocket nih, kayak kotak gede. Itu kayak detail yang kayak cakep banget. Pas gue liat kayak gue langsung tahu kayak gue bakal sikat jaketnya. Ada pocket di sebelah kirinya, kerah yang tebal yang gue suka banget. Selain fit dan konstruksi jaketnya, yang bikin gue suka banget sama jaket ini warnanya. Karena dari Rodman juga suka warna-warna yang mencolok, yang terang-terang. Ini kayak hitam, lining jaketnya jahitannya semua warna kuning, ada garis warna putih dan kuning di kelihatan kan? Gue pakai daleman tank top singlet biasa nih, punya gue sendiri. Karena kayak biasanya orang yang pakai leather jacket pasti dalemannya tuh kalau misalkan nggak kayak kaos polos, t-shirt lengan pendek putih hitam gitu, kalau nggak biasanya pada pakai singlet daleman. Jadi gue kayak, Kalau kuku kenapa tuh? karena kemarin banyak banget yang komenin tangan kanan gue, bang rokoknya filter deh, hitam banget. Kayak enggak lah, bukan karena itu salah satu alasan sih buat tutupin coklat di jari tengah sama telunjuk di tangan kanan gue. Tapi emang dari Rodman juga sering pakai kutex. Kayak gue jarang, bisa dibilang jarang banget kutekan. Tapi menurut gue ini kayak jadi lebih apa ya, lebih totalitas kali. Gue nemu celana murah banget di Tokped, brand Amerika, namanya Edwin, mereknya Edwin. Lo mungkin tahu kali, Edwin. Selain kemarin gue beli Miranda bleach rambut 3 biji 3 pak di Tokped, gue sekaligus beli Baiklin, my best friend. Gue beli beberapa botol Baiklin. Celana ini gue bleach bawahnya doang, kayak paha ke bawah gue bleach full. Cakep banget sih akhirnya. Fitnya slim straight, leg openingnya gede. Gue tahu gue butuh celana yang fitnya slim straight, yang straight, leg openingnya gede, karena gue mau pakai cowboy boots. Gue nemu si cowboy boots ini di Tokped, harganya kayak 450.000 apa. Gue bilang boleh nggak 2,5. Akhirnya turun ke 300.000, masuk ke budget. Cakep banget sepatunya. Yang paling penting adalah pas di kaki gue.
Konstruksi sepatu juga cakep banget buat cowboy boot senilai 300.000. Ini gue cukup puas sih, heelnya bagus banget. Soalnya juga cakep banget bentuknya. So ya. Yeah. Menurut lo kenapa outfit ini nunjukin jati diri lo yang sebenarnya banget, Ben? Biarpun emang niatnya dari awal gue pengen bikin sebuah look yang terinspirasi dari Dennis Rodman, gue ngerasa gue punya banyak kemiripan sama orang ini, entah gimana caranya. Jadi di saat gue pakai outfit ini gue tetap ngerasa sangat nyaman dan tetap ngerasa jadi diri gue sendiri pada biasanya. Gue emang suka pakai fashion item yang mencolok dan mengganggu mata orang. Karena emang gue suka aja, gue suka bikin orang nengok gue lagi jalan misalkan. Jadi kayak ini adalah sebuah outfit yang gue nyaman banget. Biarpun mungkin gue gak akan seheboh ini pada biasanya, tapi bisa dibilang ini gue banget sih outfitnya. Thank you Dennis Rodman. Ada yang lo mau sampein gak ke orang-orang yang nonton ini, mungkin gimana role orang tertentu bisa jadi inspirasi buat mereka kayak Dennis Rodman? Itu bagus banget tuh pertanyaan terus. Buat kalian yang bingung atau sedang mencari kayak inspirasi buat referensi gaya berpakaian kalian, mungkin yang paling penting adalah cari sesuatu yang kalian bisa relate. Kayak misalkan gue sama Dennis Rodman sama-sama terkenal, sama-sama banyak duit, banyak cewek, suka main judi. Menurut gue yang paling penting adalah cari kemiripan dulu. Lo harus cari referensi yang lo suka yang pastinya. Karena gue percaya selera itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang akan terlatih kalau lu punya banyak referensi. Lu lihat banyak referensi, lu pelajarin banyak referensi, lu cari beberapa fashion icon, lu Google atau cari di Pinterest atau di Instagram. Tapi jangan pernah diambil mentah-mentah. Lu harus effort banget, lu harus at least kayak pelajarin sejarahnya atau cari tahu tentang brand tersebut, orang tersebut. Supaya pas lu ntar coba, lu pakai, lo akan merasakan sebuah koneksi dengan referensi yang barusan lo ambil. Intinya kalau misalkan lo punya ide atau pengen coba styling seperti apapun gitu, coba aja sih. Jangan terlalu pikirin apa kata orang lain apa. Emang lo yang harus cobain sendiri. Karena pada akhirnya kan opinions itu kan kayak assholes. Semua orang juga punya lubang pantat. Ada yang lagi yang mau ditambahin, Ben? Thank you, gue udah diajak ke interview ini. Semoga obrolan gue dari tadi masuk akal. Semoga kalian suka konten kali ini. Komen di bawah. Kira-kira di episode selanjutnya kalian mau kontenin tentang apa? Ya, like, comment, and subscribe.